pemicunya itu defisiensi nutrisi tadi, ya, kurang vitamin B12, zinc, dan asam folat. Nah, itu penting sekali asupan nutrisi tersebut. Karena penyebabnya juga multifaktorial, salah satunya juga perubahan hormonal, jadi di usia remaja pun juga terjadi perubahan hormonal seperti itu. Atau mungkin itu bisa jadi merupakan suatu tanda keganasan misalnya. Nah, itu juga perlu dikonsultasikan lebih lanjut. Karena gambarannya mulai dari sariawan kecil, kemudian bermacam-macam, seperti itu, keganasan dalam rongga mulut. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ada istilah mengatakan mulut kita itu pintu gerbang. Pintu gerbang apa? Pintu gerbang makanan, pintu gerbang penyakit, dan lain sebagainya. Makanya penting banget ya, antara yang baik makanan sebagai oral intake kita, ada juga buruknya karena bisa jadi berbagai jenis penyakit masuk dari mulut kita. Makanya penting banget untuk menjaga kesehatan rongga mulut kita. Tapi tahu nggak sih pemirsa, ada satu kondisi apa ya, kayak penyakit lah bisa dikatakan gitu ya, yang terjadi di sekitar rongga mulut kita yang kayaknya ya banyak banget orang mengabaikan dan menyepelekan, kayak gitu doang dok, nggak apa-apa nanti juga sembuh sendiri, makan aja jeruk yang banyak-banyak. Udah pasti tahu ya apa ya, sariawan. Betul, kalau kita ngomongin sariawan banyak orang yang kayak dok mungkin kegigit pas lagi makan. Ya sih bisa menyebabkan sariawan juga, tapi mungkin ada beberapa kondisi yang lain yang menyebabkan kenapa orang ini sariawan. Atau lebih ekstrimnya lagi, dok ini sariawannya kok terus menerus, dok kok kayak yang putih-putihnya sariawannya itu tumbuhnya nggak di satu aja dok, munculnya di beberapa titik dan sering banget. Itu kan gak enak banget ya, kita mau makan makanan favorit kita juga jadi nggak nyaman. Mau makan pedas, makan asam, makan panas, itu pasti akan kerasa nyerinya. Sensasinya itu loh yang nggak nahan gitu ya. Nah, kita hari ini mau membahas apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi sariawan dan jangan menyepelekan yang namanya sariawan. Tapi sebelum bahas itu, kita mau bahas terlebih dahulu mitos atau fakta seputar kesehatan rongga mulut. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Bincang Sehati ada Dr. Gigi Elsa Adisti MKes, dokter gigi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dr. Elsa, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Sehat ya dok ya. Oke, dok, hari ini kita akan membahas satu topik yang mungkin di pikiran banyak orang, ngapain sih pakai bahasa sariawan? Itu juga sembuh sendiri, makan jeruk aja. Gitu ya. Biasanya gitu, karena selalu diidentikan dengan vitamin C katanya. Tapi kan mungkin ada beberapa kondisi juga, kalau nggak salah itu saya pernah baca bahwa sariawan itu bisa jadi indikasi penyakit yang lebih serius. Nanti kita bahas itu ya, tapi kita bahas mitos fakta seputar kesehatan rongga mulut. Yang pertama nih dok, nah ini dia, harus sikat gigi setelah makan. Jadi gini, iya memang pada umumnya kita harus sikat gigi setelah makan kan, untuk membersihkan sela-sela gigi kita dari kotoran-kotoran, plak dan lain sebagainya yang bisa menjadi awal mula cikal bakalnya sikaran gigi. Tapi ada yang bilang kayak nggak boleh dok, katanya setelah sikat gigi nggak boleh langsung, setelah sikat gigi, setelah makan nggak boleh sikat gigi, katanya apalah asemnya lah, apa bahasa dan lain sebagainya ada gitu. Nah sebenarnya kalau kita habis makan itu harus langsung sikat gigi atau nggak boleh atau gimana sih dok? Iya. Jadi ya bisa mitos bisa fakta ya. Okay. Sikat gigi setelah makan itu memang bertujuan untuk membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan yang menempel ya. Nah itu baik dilakukan, tetapi harus kita tahu bahwa menyikat gigi tidak langsung setelah makan. Karena malah justru akan merusak kondisi lapisan gigi tersebut. Gitu. Jadi perlu diberikan jeda waktu 30 sampai 40 menit bahkan 1 jam untuk menyikat gigi setelah makan. Nah, pada proses setelah makan itu terjadi fermentasi. Jadi tingkat keasaman dalam mulut cukup tinggi. Jadi jika kita menyikat gigi maka yang terjadi adalah lapisan gigi bisa rusak. Nah, kita bisa merasakan rasa ngilu, sensitif. Tapi katanya enamel gigi kan lapisan paling luar dia keras dok, dia bisa sampai menyebabkan ngilu ya? Iya, bisa sekali. Jadi kondisi tidak hanya gigi saja, tetapi gusi juga ikut tersikat. Kemudian akar terbuka seperti itu yang menyebabkan akhirnya akar tidak punya email sehingga rasa sensitif itu tetap terjadi. Gitu.
ada pengaruh nggak sih dok? Maksudnya kayak tergantung jenis makanannya juga sih dok. Betul nggak sih? Kayak kita makan entah yang manis-manis, yang asin-asin gitu ya. Yang akhirnya kayak boleh nggak sih dok kalau tadi kan 30-40 menit tapi abis makan ini dok gak enak rasanya mau presentasi depan klien kayak gak pede giginya belum disikat gitu. Ada nggak tetap atau tetap kayak enggak boleh ya makanan apapun tetap 30-40 menit baru boleh atau gimana? Iya, makan apapun itu memang terjadi proses setelah makanan itu terkena air liur ya. Jadi saliva itu kemudian bekerja menghasilkan akhirnya kondisi asam dalam mulut. Nah sebaiknya berkumur-kumur terlebih dahulu saja daripada langsung menyikat gigi. Untuk menunggu supaya kondisi mulut itu netral. Tidak asam lagi. Oke, jadi buat Anda yang nanti siang nih ya, kebetulan hari Senin, mungkin mau presentasi di hadapan klien setelah makan siang, jadi bingung kan, dok gimana dok, ini saya baru makan jam 1, terus mau presentasi langsung jam 1.15, cuma 15 menit, kumur-kumur aja dulu ya, daripada membahayakan gigi ya dok ya. Oke, jadi jangan langsung sikat gigi setelah makan, bagus sikat gigi, tapi harus tunggu 30 atau 40 menit setelah makan ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Gusi berdarah itu tuh hal yang biasa. Jadi gini, ada orang yang ya kalau tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan berdarah, oke lah itu serem ya. Tapi biasanya kalau ngomongin gusi berdarah itu pas sikat gigi kali ya dok ya gitu. Atau mungkin ada juga dokter sebagai dokter gigi ada nemuin kasus pasien yang bahkan nggak sikat gigi pun for no reasons ya dia muncul aja darahnya. Itu gimana dok? Hal biasa atau nggak sih atau gimana? Nah itu mitos ya. Jadi kondisi darah yang keluar ketika kita setelah menyikat gigi itu menandakan gusi kita, kondisi dalam mulut kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi ya biasanya yang terlihat adalah peradangan pada gusinya atau pembengkakan pada gusinya. Kenapa bisa terjadi pembengkakan tersebut? Karena adanya plak, karang gigi seperti itu yang akhirnya mengiritasi gusi ya. Dan menyebabkan pembengkakan sehingga mudah berdarah seperti itu. Bisa juga karena faktor hormonal. Oh. Ya, jadi misalnya ada kita kenal radang itu karena kehamilan ya, karena pregnancy gingivitis. Jadi peradangan tersebut juga salah satu gejalanya adalah gusi bengkak dan berdarah seperti itu. Bisa juga ada penyakit-penyakit tertentu, kelainan darah. Misalnya trombositopenia, leukemia, juga bisa hemofilia seperti itu. Kanker darah, kelainan pembekuan darah, seperti itu. Itu dia munculnya, maksudnya kayak tidak ada pemicu, muncul aja begitu aja dan kita secara random aja itu terjadi atau gimana sih dok? Nah, bisa jadi hal seperti itu perlu kita waspadai bahwa manifestasi dalam rongga mulut saat kita mengalami itu kita harus segera ke dokter gigi untuk memeriksakan kondisi kesehatan mulut kita. Termasuk juga harus berkoordinasi dengan internis begitu, dokter spesialis penyakit dalam untuk lebih lanjut melakukan penanganannya. Tapi kalau pas lagi sikat gigi dok kan biasanya kayak kesikat dari bulunya terus kayak ada darah. Kan kadang-kadang ada ya yang sikat gigi gitu karena saking semangatnya kali ya mau menyambut 17-an gitu ya. Semangat banget gitu ya. Itu normal atau enggak dok? Nah harusnya gusi yang sehat itu pink dan tidak gampang berdarah ya. Jadi artinya kalau kita menyikat gigi terlalu kencang juga ya bisa menyebabkan iritasi juga. Jadi itu yang perlu kita waspadai. Kan ada cara-cara metode pembersihan yang memang dianjurkan seperti itu. Jadi jangan terlalu kencang juga karena nanti efek kedepannya akan buruk seperti itu. Oke, kalau kayak trauma kepentok gitu, itu bisa juga berdarah? Bisa juga. Tapi kalau itu sih karena trauma aja ya, bukan karena kondisi-kondisi khusus ya dok ya? Oke, jadi memang harus diwaspadai bahwasanya gusi yang sering berdarah itu bukan hal biasa. Jadi harus dicek kondisi gusi Anda seperti apa ya. Bisa jadi karang gigi atau beberapa kondisi kesehatan lainnya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga ya. Ini kayaknya terlalu ini ya. Ngomongin lansia pasti ompong gitu. Nah ini sesuatu yang tendensius banget gak sih? Maksudnya kayak setiap lansia pasti ompong atau bisa jadi kayak
Enggak juga, atau kayak ya iyalah namanya bukan proses aging, semua orang pasti akan ompong pada masanya lansia gitu Dok, gimana? Nah, itu adalah mitos ya. Ya, itu pemahaman yang keliru selama ini adalah tua pasti ompong. Iya. Jadi belum tentu proses aging itu bukan berarti terjadinya kerusakan gigi atau sampai dengan kondisi gigi harus dicabut dan ompong seperti itu. Tetapi ya banyak sebetulnya yang masih muda pun juga banyak kehilangan gigi seperti itu karena kondisinya memang kerusakan gigi yang cukup parah ya, berbagai problem gigi seperti itu yang akhirnya tidak bisa diselamatkan. Memang usia lanjut itu rentan terhadap namanya tulang sudah mulai resop, jadi akhirnya beberapa jaringan pendukung gigi seperti itu sudah mulai rusak seperti itu jika tidak dijaga dengan baik, atau karena kondisi penyakit tertentu, atau juga bisa karena kebiasaan tertentu yang kurang baik, misalnya merokok, alkohol seperti itu. Dan akhirnya ya berdampak pada problem-problem dalam rongga mulut kita yang akhirnya menyebabkan kerusakan gigi mau tidak mau dicabut dan ompong seperti itu. Jadi usia memang bukan patokan. Usia bukan patokan. Iya. Jadi proses aging bisa terjadi, tapi bukan berarti bahwa setiap lansia mengalami proses aging akan mengalami keompongan ya. Karena bisa jadi juga anak-anak muda juga bisa ompong, tergantung investasi masa mudanya ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya Dok ya. Nggak boleh cabut gigi saat menstruasi. Itu saya jadi kebayang gini, saya orangnya visual ya. Jadi kalau lagi menstruasi cabut gigi kayak nanti darahnya ngocor banget, betul nggak sih atau gimana? Nah, itu sebetulnya mitos ya. Menstruasi itu bukan kontraindikasi pencabutan. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kondisi rongga mulutnya. Jadi perlu dikonsultasikan lebih lanjut dulu dengan dokter gigi. Misalnya ada mau rencana tindakan pencabutan seperti itu. Karena dari proses menstruasi itu artinya ada terjadi perubahan hormonal. Jadi perubahan hormonal ini yang akhirnya mempengaruhi kondisi daya tahan si mukosa mulut. Artinya rentan terhadap peradangan seperti itu. Tetapi dengan konsultasi lebih lanjut mengenai kondisi dari gusinya seperti itu, kemudian kasusnya seperti apa, apakah tindakan tersebut nanti akan invasif atau non invasif seperti itu. Jadi harus dikonsultasikan lebih lanjut. Konsultasikan ya, tapi siapa tahu dia nggak hanya menstruasi aja, ada beberapa kondisi penyakit yang lain, mungkin lagi konsumsi obat pengencer darah juga ya Dok ya, makanya harus jujur ke dokternya kalau misalnya mau cabut gigi supaya ini demi kebaikan pasien juga gitu ya Dok ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya Dok ya. Nah, ini hubungannya sama tema kita hari ini. Sariawan karena kurang vitamin C. Betul nggak sih semua sariawan itu pasti hubungannya sama kurang vitamin C? Iya, jadi ya vitamin C itu sebetulnya bukan satu-satunya penyebabnya. Jadi sariawan ini sebetulnya penyebabnya itu dia termasuk penyakit idiopatik dan multifaktorial. Artinya penyebab pastinya tidak diketahui secara pasti, tetapi faktor pemicunya banyak. Jadi memang defisiensi nutrisi itu termasuk salah satu dari faktor pencetus dari sariawan itu sendiri. Ya, jadi defisiensi yang biasa di literatur itu vitamin B12, asam folat dan juga zinc. Itu yang lebih berdampak pada mukosa mulut ya, yang penyebab sariawan tadi. Oke, jadi nggak jelas idiopatik tapi faktor pemicunya banyak gitu ya. Nah, peran vitamin C ini sebetulnya juga untuk menaikkan daya tahan tubuh, di mana daya tahan tubuh kita itu termasuk salah satu faktor predisposisi ya, faktor pemicu juga dari rentan terhadap sariawan tersebut. Jadi akhirnya orang yang mengkonsumsi vitamin C sebetulnya tujuannya adalah menaikkan daya tahan tubuhnya supaya kondisi mukosa mulutnya baik dan tidak jadi sariawan seperti itu. Jadi intinya mempersiapkan bala tentaranya untuk menghadapi risiko-risiko penyakit, salah satunya untuk meningkatkan imun dan mencegah atau membuat recovery dari sariawannya lebih cepat, bukan mengobatinya gitu ya Dok ya. Oke, terima kasih Dokter Elsa sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin sariawan lebih lengkap lagi di segmen selanjutnya Dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar jangan sepelekan sariawan. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar sariawan dan gimana cara mengatasinya, boleh tanya-tanya di 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Elsa Adisti MKes dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke, dah kita lanjut. Tadi sedikit banyak udah ngomongin sariawan di segmen sebelumnya di Mitos Fakta. Tapi boleh dijelasin lagi nggak sih, Dok? Maksudnya sariawan ini kondisi yang seperti apa? Kan gini, biasanya itu kan sariawan itu kondisi kayak di dalam bibir kita, biasanya di bibir ya gitu kan. Di bibir kan sebenarnya warnanya apa dong? Pink ya, pink merah muda gitu kan. Nah, ketika terjadi sariawan kan ada putih-putihnya tuh ya, kelihatan putih. Karena kita nggak ngerti kayak ada semacam apa, Dok? Apa sih jeglok? Enggak, apa sih? Lubang kecil lah gitu ya. Lesi ya sebetulnya, lesi. Gitu ya, lesi. Nah, itu kan putih. Jadi kita kepikiran kayak itu kan perih banget. Ya ibarat kata kalau kayak kita luka emang pasti kerasa perih kan kalau di tangan dan lain sebagainya. Itu kenapa warnanya putih? Emang di dalam lapisan bibir kita itu dalamnya warnanya putih sehingga kayak kelihatan daging dalamnya atau gimana sih sariawan itu, Dok? Iya, jadi sariawan itu sendiri adalah suatu lesi. Lesi itu artinya perlukaan seperti itu pada mukosa mulut. Jadi mukosa mulut itu apa? Itu selaput yang melindungi jaringan di bawahnya. Nah, termasuk mukosa mulut itu jaringan lunak ya, seperti itu ya. Jadi itu terdiri dari beberapa lapisan yang kita tahu bahwa adanya epitel ya, seperti lapisan kulit kita seperti itu ya. Dia bisa ada warna pinknya karena apa? Karena ada pembuluh darah, syaraf di bawahnya. Oke. Ya. Tapi sebenarnya ada apa aja selain epitel itu di bawahnya ada banyak apa, Bu? Jadi dia berlapis-lapis seperti itu. Epitel itu termasuk yang tebal ya. Jadi gunanya untuk melapisi, melindungi seperti itu dari perlukaan. Kemudian yang paling bawah sekali adanya ujung syaraf dan pembuluh darah. Dia melindungi juga seperti itu. Sama seperti kulit kita. Oke, jadi ada banyak banget lapisan di terutama di bibir gitu ya, sehingga akhirnya ketika terjadi sariawan kena deh tuh lapisannya yang tadi muncul lesi itu sendiri. Betul. Tapi putih itu sebenarnya apa sih, Dok? Ya, putih itu selaput ya, selaput seperti itu. Jadi biasanya sariawan itu tandanya bervariasi begitu ya. Ada yang lapisan tapi lesi, dia cekung, bentuknya bukan tonjolan tapi cekung. Kemudian ada lapisan putih-putih seperti itu dan pinggirnya itu kemerahan. Nah, putih seperti itu perlu kita waspadai juga, perlu kita lihat juga karena bisa jadi di situ sumber jamur juga menempel. Oke. Nah, berarti ini kalau udah ngomongin kondisinya seperti itu, ini apa yang akhirnya menyebabkan kenapa akhirnya muncul si lesi ini gitu sehingga bisa disebut sariawan? Tadi sebenarnya di segmen sebelumnya ngomongin idiopatik ya, nggak ada alasan atau penyebab yang jelas kenapa orang bisa mengalami sariawan. Tapi kalau ditilik lebih mendalam lagi, mungkin ada hal-hal yang menjadi faktor resiko tadi udah disampaikan gitu. Itu gimana, Dok, penyebabnya? Ya, jadi penyebabnya memang tidak diketahui dengan jelas tapi multifaktorial, pencetusnya banyak. Nah, seperti misalnya iritasi mekanik, kimiawi itu juga akan menimbulkan perlukaan juga gitu, pada lapisan mukosa mulut. Nah, selain itu juga misalnya paparan alergi misalnya terhadap suatu misalnya kita menggunakan suatu tertentu ya, obat kumur tertentu atau mungkin suatu alat behel seperti itu juga bisa memicu reaksi pada mukosa mulutnya. Kemudian juga bisa penyebabnya juga bisa pemicunya itu defisiensi nutrisi tadi ya, kurang vitamin B12, zinc dan asam folat. Nah, itu penting sekali asupan nutrisi tersebut. Nah, selain itu juga misalnya dry mouth, misalnya mulut kering yang akhirnya mukosa mulutnya tidak terlalu lembab ya, rentan dengan gesekan, terjadilah dia perlukaan, gampang sariawan seperti itu. Oke. Dok, itu menarik tuh yang nutrisi ya, karena kayaknya 99% yang ngerti ya warga Indonesia kayaknya udah terpatri gitu ya, terutama generasi 90-an itu kalau sariawan tuh vitamin C ya gitu. Nah, tadi kan kekurangan nutrisi. Sementara tadi yang disebut itu B12, asam folat sama zinc ya. Nggak disebut vitamin C, Dok. Ya. Tapi selama ini tuh kayak vitamin C itu nggak ngerti ya, itu kayak
entah untuk sariawan lah, entah untuk immune system lah, entah untuk brightening kulit dan lain sebagainya. Itu hubungannya dengan vitamin C. Kenapa sih belakangan itu selalu diomongin sariawan dengan vitamin C, tapi secara langsung ada hubungan atau enggak sih, Dok? Iya, karena berhubungannya dengan daya tahan tadi. Ya, suatu mukosa tubuh kita punya daya tahan tubuh. Kemudian lapisan dalam rongga mulut kita yang lunak itu juga punya daya tahan tubuh. Jadi ketika daya tahan tubuh itu menurun kondisinya, artinya rentan terhadap sariawan tadi. Gitu. Okay. Tidak hanya sariawan, ya itu bisa juga rentan terhadap infeksi, bakteri, jamur, virus. Oke. Jadi secara tubuh kita ya itu kekebalannya gitu ya. Tapi kalau ngomongin tadi barusan disebut infeksi, jamur, virus dan lain sebagainya, itu tuh kalau kayak sariawan dia bisa beda nggak sih? Maksudnya kayak penyebabnya bisa jadi kayak infeksi entah jamur, kayak entah virus, kayak bakteri itu bisa jadi beda nggak? Karena kan gini, mulut kita kan selain untuk hal-hal baik makanan kan bisa jadi kayak ya nggak ngerti ya, tangannya kotor, kepegang atau apa, makanan juga bisa kotor gitu, bisa menyebabkan sariawan juga atau enggak? Iya. Jadi lebih ke kondisi daya tahan dari si mukosa mulut kita. Ya, gambarannya antara sariawan atau lesi tersebut mirip-mirip. Ya, tapi perlu dilihat dengan ditelaah lebih lanjut melalui pemeriksaan ke dokter gigi. Nah, nanti akan ditentukan bahwa ini ada misalnya infeksi virus, gambarannya misalnya awalnya ada seperti tonjolan-tonjolan seperti itu kasar, kemudian ada juga infeksi jamur yang ada putih-putihnya seperti itu, kemudian ada juga infeksi bakteri, terus letaknya di misalnya sudut mulut, atau ada faktor-faktor lain yang akhirnya menyebabkan sariawan itu berulang atau tidak sembuh-sembuh. Nah, itu juga perlu ditelaah lebih lanjut untuk penanganannya. Gak sembuh-sembuh itu kayak aduh PR banget ya, Dok, kayak makan semuanya nggak enak gitu ya. Tapi ada juga, Dok, mungkin itu kan tadi secara medis iya seperti itu ya, infeksi jamur dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau sesuatu yang tidak disengaja, Dok, gigit gitu ya. Kan selama ini nggak tahu sih pemirsa juga pasti ada lah, gak mungkin nggak. Tuh saya juga pernah gitu. Sering kadang-kadang itu suka gigit nggak sengaja gitu. Itu bisa berubah jadi sariawan juga. Maksudnya itu kondisi yang sama atau beda atau gimana sih, Dok? Iya, kegigit itu artinya ada iritasi ya, iritasi pada mukosa mulut kita. Ada perlukaan juga gitu. Jadi tergigit itu bisa dua macam. Bisa nanti hasilnya efek dampaknya adalah tonjolan seperti itu atau cekungan. Seperti itu. Ya, tonjolan misalnya kegigit akhirnya ada pembesaran di kelenjar ludahnya ataupun adanya lapisan dari ototnya yang menebal seperti itu, ataupun bisa kalau daya tahan tubuhnya tidak, daya tahan dari mukosa mulutnya tidak baik, maka timbullah si sariawan itu tadi. Tapi kondisi maksudnya sariawan yang umum terjadi atau sariawan yang gara-gara kegigit itu dia punya lesi yang sama atau beda sih, Dok? Iya. Karena sama-sama terjadi perlukaan ya? Betul. Iritasi akibat proses mekanis seperti itu. Beda lagi dengan iritasi akibat proses chemical. Jadi gambarannya terlihat ada sedikit perbedaan seperti itu. Oke. Ya. Jadi meskipun kondisinya sama tapi mungkin karena penyebabnya berbeda, nanti hubungannya sama pengobatannya. Nanti kita bahas lagi di segmen selanjutnya, Dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar sariawan. Kalau Anda punya pertanyaan seputar kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsatidai.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Elsa Adisti MKes dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke, Dok, kalau kita ngomongin seputar sariawan kan biasanya itu dia munculnya tuh di bibir, biasanya ya. Tapi bisa jadi nggak sih kondisinya itu ada orang-orang yang kayak biasanya nih, saya juga pernah itu di bawah lidah, Dok. Itu kayak gerak ini
itu kan sakit banget ya, karena kan lidah akan selalu bergerak kan, apalagi pas lagi makan. Mungkin nggak seperih kalau di bibir ya, tapi kayak jadi rasa tuh nggak enak banget gitu. Nah itu ada beda nggak sih dok? Kenapa ada yang munculnya di bibir, ada yang di lidah? Itu kondisinya sama, beda penyebab atau gimana? Iya. Jadi memang sariawan perlukaan itu bisa terjadi di mana saja di mukosa mulut kita. Jadi bisa di pipi, bisa di bibir, bisa di bawah lidah tadi, bahkan langit-langit mulut. Seperti itu. Ada juga seperti itu. Iya. Jadi namanya kita setiap hari melakukan sikat gigi, kemudian dengan tekanan bervariasi, dengan kondisi bulu sikat gigi yang bervariasi. Nah, itu akhirnya menyebabkan itu tadi perlukaan seperti itu. Ya, memang lokasi di sariawan yang mukosa bergerak seperti lidah itu lama sembuhnya karena memang dan lebih terasa dibandingkan dengan yang di tempat lain. Oke. Nah, sekarang kalau ngomongin lokasinya ya, itu kan biasa ada orang yang kayak mungkin ya dok ya, dia itu kalau sariawan lokasinya pindah-pindah. Atau juga ada yang netep di situ aja. Iya. Itu maksudnya kayak ibarat kata orang itu kayak ini kalau tulang udah pernah patah nih gitu. Jadi ada kekurangan di sini apa gimana sih? Jadi kondisi dalam mulut kita perlu dicek juga seperti apakah itu yang menyebabkan sariawan tersebut tidak kunjung sembuh. Seperti itu. Jadi misalkan lidah ya, misalkan di lidah, tapi gigi kita ada yang tajam, mungkin sisa akar ataupun gigi pecah yang kita tidak tangani dengan baik. Akhirnya lidah berusaha untuk ke tempat tersebut, akhirnya gesek-gesek seperti itu dan luka. Nah, sariawan itu walaupun sudah diobati, sudah sembuh, begitu lagi jika tidak ditangani dengan baik untuk si penyebab iritasinya tadi. Gitu. Oke. Tapi dengan kondisi seperti itu, oke lah. Ini kan jadi satu kondisi ya dok ya, maksudnya kayak kelainan atau ya kondisi gigi lah ya, entah giginya lumayan tajam atau ketinggalan akar dan lain sebagainya. Itu kan salah satu kondisi orang yang rentan mengalami sariawan itu sendiri. Tapi kalau dengan kondisi-kondisi yang lain, ada nggak orang yang kayak mudah banget sariawan, maksudnya kayak orang yang mungkin ya, yang picky eater gitu, yang susah banget makan ini kan tadi hubungannya sama nutrisi juga bisa, atau penyakit-penyakit tertentu atau gimana? Iya, betul. Jadi kadang kita relate dengan stres juga, kondisi psikologis seperti itu. Ada yang bilang bahwa itu sangat mempengaruhi ketika saat-saat mau ujian, saat-saat mau menghadapi suatu yang berat seperti itu. Nah, akhirnya muncul tuh si sariawan. Sariawan lagi pusing gitu. Artinya itu mempengaruhi ya daya tahan tubuh tadi. Daya tahan tubuh, akhirnya stres itu mempengaruhi daya tahan tubuh, termasuk daya tahan si mukosa mulut itu sendiri. Jadi biasanya pas nggak stres tuh mukosanya masih oke-oke aja, gara-gara stres mukosanya kena infeksi sedikit aja langsung muncul ya? Bisa juga karena penyakit tertentu, misalnya ada tadi ya penyakit-penyakit yang mungkin kelainan darah seperti itu yang akhirnya gusinya, kondisi dalam mulutnya mengalami problem yang kurang baik ya, jaringan pendukung giginya baik itu termasuk gusinya. Oke. Nah, kalau hubungannya gini dok, ini kan menarik juga ya. Kalau tadi kan ada ngomongin stres juga pasti ngomongin dengan imun sistem kan. Karena kandungan nutrisi pun akhirnya balik lagi ke imun sistem gitu ya. Nah, kalau ngomongin imun sistem atau kekebalan tubuh itu kan ada dua kategori manusia yang katanya rentan, yaitu anak-anak dan lansia kan seperti itu. Ini menjadi indikasi juga nggak bahwa sariawan prevalensinya mungkin akan lebih banyak terjadi di usia segitu atau sama aja merata juga? Ada orang yang dewasa imun sistemnya terbentuk sempurna tapi karena defisiensi nutrisi jadi akhirnya ya tetap aja sariawan gitu atau gimana? Iya, jadi memang usia seperti itu ya, prevalensi usia itu memang setiap orang bisa mengalami yang namanya sariawan. Ya, memang banyak kasus ditemui pada usia remaja seperti itu 10-16. Karena penyebabnya juga multifaktorial, salah satunya juga perubahan hormonal. Jadi di usia remaja pun juga terjadi perubahan hormonal seperti itu. Kemudian kalau di usia lebih lanjut ya biasanya pola hidup. Mungkin kebiasaan yang sebelumnya misalnya merokok ataupun akhirnya membuat minum alkohol ya, membuat kondisi mulut kering. Udah kering, moistnya kurang,
lalu rentan terhadap perlukaan. Oke. Jadi akhirnya bisa memiculah terjadinya si sariawan Itu sendiri. atau juga penggunaan gigi palsu. Oh iya? Ya, yang tidak istilahnya tidak memenuhi syarat kesehatan seperti itu. Nah, itu memang harus dikonsultasikan lebih lanjut penggunaan, apakah gigi palsu tersebut justru ada yang kasar atau ada yang akhirnya merupakan sumber infeksi dari bakteri, jamur. Nah, seperti itu yang pembersihannya pun harus diperhatikan. Tuh ya, buat yang pasang gigi palsu nggak hanya sekadar pasang ya dok ya. Betul. Mulai dari awal pun harus dipasin dulu ini sesuai enggaknya. Kemudian kebersihannya harus sesuai dengan syarat standar kesehatan. Tuh nggak asal pasang ya dok ya. Ya. Banyak catatannya ya gitu ya. Nah sekarang tuh masalah ukuran dok ya. Kan ukuran itu kadang-kadang ada yang lesinya itu kecil, ada yang lesinya gede banget gitu ya. Waduh itu gak kebayang perihnya kayak mana gitu ya. Itu apa yang memengaruhi? Ya, jadi memang ukuran itu bisa bervariasi ya. Bisa mungkin dia ada sekitar 1 sentimeter ya, lebih itu kita kategorikan dengan stomatitis aptosa minor misalnya seperti itu ya. Stomatitis aptosa itu bahasa kerennya dari sariawan ya. Ataupun yang mayor yang lebih dari 1 sentimeter. Ada juga yang herpetiform yang kecil-kecil tapi banyak seperti itu. Itu banyak variasi ukuran dan di lokasi mana aja dalam mukosa rongga mulut kita. Gitu. Itu ya memang bisa terjadi di mana saja dengan berbagai ukuran. Nah, seperti itu. Jika faktor iritasinya tidak diperbaiki, maka ukurannya bisa jadi juga tambah besar ataupun tambah lama sembuhnya akhirnya. Lebih dari 1 senti, kebayangin. Apalagi titik kecil tapi banyak. Aduh serem banget ya gitu. Nggak kebayangin. Saya tuh ngebayanginnya cuma pas makan dok. Kan pasti lapar juga. Tapi pas makan kayak sakit. Apalagi yang suka makan pedas ya. Aduh bro katanya vitamin C dari biji cabai katanya. Tapi kerasa dong kayak mana sensasinya pasti Anda pernah merasakan. Oke dok nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincang-sati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar sariawan. Kalau Anda punya pertanyaan seputar sariawan, boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincang-sati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Elsa Adisti MKes dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke, dok. Ya. Kan kalau lesi itu dia sifatnya gimana dok? Dia progresif kan pasti ya? Maksudnya kayak dari kecil ke gede gitu atau gimana sih? Maksudnya kan kadang-kadang tuh, soalnya gini dok, kadang-kadang orang tuh nggak ngeh ya. Tiba-tiba pas cek kok, udah ada lesinya, putihnya itu sifatnya progresif itu atau gimana sih? Iya, jadi memang rentan ya terhadap iritasi, apalagi di posisi tertentu misalnya di bibir seperti itu yang kemudian ada yang kebiasaan untuk seperti menggigit-gigit bibir ya. Akhirnya sariawan itu bukannya sembuh tapi menjadi lecetnya lebih lama sembuhnya. Akhirnya terbentuklah namanya ulkus. Gitu ya. Kalau ukurannya sudah lebih besar. Tapi maksudnya dari awal banget si lesi ini muncul kan pasti kecil banget gitu ya dok ya. Itu dia ada menimbulkan rasa gejala, ciri atau yang bisa dinotis sama orang itu nggak sih? Maksudnya kayak kan selama ini ya, nggak tahu kalau orang lain ya. Kalau saya itu tiba-tiba kayak pas udah kelihatan baru kerasa tuh, oh ada rasa perihnya gitu. Itu lesinya udah agak gede. Tapi kalau dari kecil tuh emang nggak kerasa tuh gimana? Iya, biasanya gejalanya bervariasi. Bisa berasa nyeri seperti itu, perih. Bisa juga nggak kerasa apa-apa sama sekali begitu. Jadi tergantung dari kondisi sariawannya juga.
Itu dan posisi sariawan itu di mana seperti itu yang kita rasakan mungkin nggak nyaman seperti itu. Kadang juga untuk yang lebih besar atau lebih terasa nyeri itu biasanya yang di posisi tertentu dan kena suatu makanan atau minuman yang merangsang. Akhirnya kita tahu bahwa kok perih ya gitu. Ternyata ada sariawan. Seperti itu. Oke. Nah ngomong rasa perih gitu ya. Perih atau terbakar deh gitu ya. Itu kan rasanya pokoknya intinya nggak enak lah ya dok ya gitu ya. Itu sebenarnya sensasi apa sih maksudnya? Apakah kayak ibarat kata kalau kita luka gitu ya. Kalau dulu mungkin kayak kita luka dulu, oh supaya cepat sembuh kasih alkohol. Itu kan rasanya kayak gitu ya dok. Kayak nggak usah dijelasin udah tahu semuanya gitu ya. Nah kalau kayak sariawan terus dia ada rasa kayak perih terbakar itu rasa apa? Maksudnya kayak dari perlukaan itu atau apa sih dok? Iya. Nah seperti yang kita tahu bahwa mukosa mulut pun punya persyarafan. Oh, iya. Jadi yang merasakan namanya sensasi terbakar ataupun panas ataupun nyeri, perih itu adalah si persyarafan tadi. Gitu. Jadi adanya rangsangan di persyarafan, adanya perlukaan tersebut akhirnya membuat si orang tersebut merasakan nyeri. Oke. Nah kebetulan gini dok, kebetulan lagi kayaknya banyak ya orang yang melawan semesta. Gak tahu deh ngomong semesta dalam arti gini, orang karena tadi ya kedoktrin bahwasanya ini kurang vitamin C dan lain sebagainya. Akhirnya ketika orang sariawan itu banyak yang melakukan hal-hal yang lumayan ekstrim. Kayak oh ini sebenarnya perih, sakit, ya rasa terbakar. Tapi akhirnya mereka nekat, entah makan jeruk yang asam, entah makan makanan pedas. Kan katanya kayak makanan pedas tuh jambu lagi. Biji dari cabe itu kan katanya vitamin C-nya tinggi, ya udah makan yang pedas aja. Sensasinya memang oke banget kayak pling gitu ya. Tapi itu katanya efektif, betul nggak sih dok? Atau gimana? Atau malah justru terjadi infeksi lebih atau peradangan lebih bahaya atau gimana? Nah justru itu pentingnya untuk kita tahu faktor pemicu dari sariawan tersebut supaya penanganannya lebih tepat. Jadi jika sariawan tersebut kita sudah terjadi berulang kali, kemudian di tempat yang sama, kemudian ada sesuatu yang menyebabkan iritasi misalnya pada giginya, nah itu tetap juga harus diperhatikan tadi. Jadi tetap harus ditangani juga. Itu selain daripada pemberian obat-obatan ekstrim tadi. Gitu ya. Memang kalau vitamin C membantu daya tahan tubuhnya supaya lebih baik seperti itu. Kemudian kalau kondisi hormonal misalnya atau kondisi penyakit tertentu yang akhirnya harus ada koordinasi dengan dokter umum atau dokter spesialis internis untuk menangani misalnya ada gangguan penyerapan nutrisi seperti itu. Nah pada penyakit-penyakit tertentu ya misalnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan daya tahan tubuh ya, penyakit lupus, penyakit celiak. Nah itu penyerapan akan nutrisi yang dimakannya menjadi berkurang sehingga akhirnya rentan terhadap sariawan. Atau juga pasien yang mengalami pengobatan kemoterapi seperti itu atau minum suatu obat-obatan yang akhirnya efek sampingnya adalah membuat mulut kering. Nah itu betul-betul harus diperhatikan penanganan dari sariawannya. Oke, jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan kalau kita lagi terapi atau minum obat tertentu gitu ya dok? Iya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, saya wah agak panjang dia dok ya, bentar ya dok ya. Dok, dari Bu Muti, apa Mbak Muti ya. Dok, 3 hari yang lalu saya baru sadar ada 2 bercak lingkaran seperti sariawan di dinding pipi sebelah kiri. Bercaknya nggak perih sih dan nggak berwarna putih, tapi pinggiran bercak ini agak mengganjal dan rasanya jadi nggak nyaman di mulut dok. Oh, ini justru mengganjal dok ya, bukan cekung gitu ya. Sebelumnya saya sempat mengalami bibir bengkak dan pecah-pecah tapi udah mendingan setelah pakai madu setiap pagi. Kira-kira saya kenapa ya dok ya? Nah gimana dok? Oke, ya. Jadi lokasinya sudah tahu gitu ya di bibir seperti itu. Di pipi sebelah kiri. Di pipi sebelah kiri. Oke. Ya. Jadi ya sariawan itu memang tidak selalu kita rasakan smooth mulus atau cekung seperti itu. Memang ada tepiannya yang seperti naik begitu yang agak kasar yang kita rasakan seperti itu. Nah perlu lagi dicek bahwa gigitan mungkin posisi dari gigi
gigi yang memang kadang-kadang membuat pipi menjadi tergigit seperti itu, yang harus diperhatikan seperti itu dan dikonsultasikan lebih lanjut, mungkin apakah ada sesuatu yang menggunakan mungkin behel ataupun apa gitu ya, itu memang harus rutin dilakukan pengecekan seperti itu supaya nantinya kondisi mulutnya bisa sehat gitu. Berarti lesi itu tidak harus selalu cekung ya dok? Atau itu beda-beda nggak sih? Maksudnya kayak ini kan jadi menonjol tuh dia dok. Ganjel kan dia ngomongnya ganjel. Ganjel. Nah itu perlu dilihat lagi apakah itu lesi ataukah tonjolan seperti lapisan keratin. Seperti lapisan karena mungkin dia pertama sudah hampir sembuh atau malah justru dia bukan sariawan sebetulnya. Begitu. Nah perlu dicek lagi lebih lanjut dan dipastikan kondisinya dan supaya penanganannya lebih cepat lebih baik gitu. Karena kan dia diagnosis bandingnya itu banyak. Jadi bisa jadi juga karena chemical burn seperti itu ataupun ada kondisi-kondisi tertentu yang harus diperbaiki gitu. Oke, semoga dia bisa menjawab pertanyaan Mbak Muti dan harus langsung ke dokter gigi untuk mengetahui penyebabnya apa dan mengatasinya apa. Karena tadi udah ada bibir bengkak, pecah-pecah, itu serem banget ya. Pokoknya harus diperiksakan supaya cepat sembuh ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehat. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar sariawan bersama dengan Dr. Gigi Elsa Adisti MKes dari Rumah Sakit Royal Taruma. Kayak ada sariawannya jadi belibet. Nah, tapi kalau ngomongin pengobatan nih dok sekarang. Jadi tuh sekarang tuh kayaknya banyak banget ya obat-obat itu yang dijual bebas di luar sana itu untuk penyakit sariawan gitu ya. Nah, sebenarnya kan tadi sudah dijelaskan penyebabnya ini. Berarti nggak boleh asal sembarangan ngobatin atau gimana sih dok? Pada umumnya bahwa sariawan itu sebetulnya sembuh sendiri ya. Oh gitu. Ya, jadi self-limiting disease ya termasuk yang bisa sembuh sendiri hanya memerlukan waktu saja untuk perbaikan dari si mukosa mulutnya tadi. Ya, jadi untuk kondisi-kondisi tertentu memang pengobatan itu diperlukan untuk mengurangi si rasa nyerinya tadi, kemudian mengurangi gejala-gejala lainnya seperti itu dan mempercepat juga dari supaya ada perlindungan di perlukaannya supaya jika terjadi gesekan itu tidak langsung mengenai luka tersebut gitu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ingredientsnya memang harus non alkohol juga, jadi supaya tidak membuat kering, justru tambah kering. Oke dok, self-limiting disease, oke lah itu akan sembuh dengan sendirinya mungkin dengan mengonsumsi makanan yang tepat, nutrisi dan lain sebagainya. Stress management juga tadi dibahas ya, gitu ya. Tapi kan mungkin ada orang yang kayak, dok nggak tahan gitu. Saya udah seminggu turun 10 kilo, enggak ya lebih-lebihan. Gara-gara susah makan, nggak nikmat makannya gitu. Nah untuk, kan ada orang-orang yang nggak sabar kayak, udah nggak bisa dok, saya nggak bisa, harus cepet-cepet sembuh. Itu biasanya kalau datang ke dokter gigi, biasanya diberikan apa dok untuk pengobatannya? Untuk pasien-pasien tersebut ya, dengan kondisi tersebut banyak ditemui bahwa biasanya penanganan pemberian obatnya yaitu sekedar untuk mengurangi rasa sakitnya, misalnya topikal seperti itu ya, dia mengurangi dari si analgesik ya, topikal analgesik seperti itu, ataupun memang ada obat khusus sariawan yang membantu untuk memberikan lapisan pada sariawan tersebut sehingga tidak rentan terjadi gesekan dan nggak sembuh-sembuh seperti itu. Atau kalau misalnya posisinya sulit dijangkau dengan yang topikal, biasanya diberikan dengan obat kumur atau yang sariawannya banyak, tidak terjangkau satu-satu seperti itu. Nah, biasanya kalau kita ngomongin sariawan dan indikasi sembuh atau enggaknya itu kan dilihat dari lesinya ya dok ya. Nah, ada nggak sih kayak menjadi parameter bahwa ketika lesinya mulai menghilang berarti dia sembuh sariawannya atau gimana?
Ya, lesi yang perlahan mengecil, menghilang, memang menandakan bahwa sudah sembuh seperti itu ya. Terkadang memang terasa malah lebih kasar seperti itu ya, terbentuk lapisan epitelnya tadi sudah membaik seperti itu. Nah itu tanda-tanda bahwa sariawan tersebut sudah nggak perih lagi, sudah hampir sembuh. Biasanya dia kalau yang oke lah, kalau untuk yang pengobatan kan dia pasti ada kayak prediksi dari dokter kayak berapa hari dia bisa akan sembuh. Tapi kalau untuk yang self limiting disease, orang yang dia kayaknya kuat-kuat aja deh makan dengan kondisi perih-perih gitu ya. Karena dia sifatnya self limiting disease, dia biasanya bertahan paling lama berapa dia bisa sembuh, Dok? Sekitar 1-2 minggu seperti itu normalnya dia sariawan itu akan mengecil dan sembuh. Seperti itu. Ada nggak kondisi yang akhirnya kayak dia udah sampai 2 minggu bahkan lebih dia kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Entah dia semakin progres membesar atau stay di posisi itu aja lesinya kayaknya nggak ada perbaikan ya, tetap putih terus, nggak ada ke ping-pingnya. Biasa kalau mau sembuh ada ping-pingnya dan mengecil gitu. Itu stay aja di situ, itu pertanda apa berarti, Dok? Nah, itu yang perlu kita konsultasikan lebih lanjut ke dokter gigi ya. Nanti akan dilakukan pemeriksaan anamnesa, kemudian dilakukan pemeriksaan langsung ya. Artinya kondisi bagaimana kondisinya saling mempengaruhi. Itu apakah perlu nanti adanya penyakit-penyakit tertentu yang membutuhkan penanganan khusus ataupun ada memang kondisi-kondisi memang dalam rongga mulutnya yang merupakan problem giginya yang memang harus ditangani. Jadi itu mungkin memperparah kondisi sariawan tersebut yang akhirnya nggak sembuh-sembuh, sudah cukup lama. Atau mungkin itu bisa jadi merupakan suatu tanda keganasan misalnya. Nah itu juga perlu dikonsultasikan lebih lanjut. Karena gambarannya mulai dari sariawan kecil, kemudian bermacam-macam. Itu keganasan dalam rongga mulut. Oke, keganasannya apa kita nggak bisa omongin sekarang karena mungkin setiap pasien punya kondisi yang berbeda-beda ya, Dok ya gitu. Jadi memang kalau ada muncul sariawan di pemirsa saya harus segera diperiksakan. Kalau udah ngerasa kayak kata dokter Elsa bisa sembuh sendiri, oke deh kita tunggu 1 minggu sampai 2 minggu konsumsi nutrisi yang benar. Kalau sembuh ya alhamdulillah, kalau nggak sembuh atau belum sembuh ya berarti mungkin ada indikasi yang lain, segera datang ke dokter gigi untuk menyelesaikan masalahnya gitu ya, Dok ya, supaya nggak berlarut-larut. Terima kasih dokter Elsa sudah terjawab pengetahuan kita seputar sariawan yang kadang-kala disepelekan pada hari ini bisa jadi lebih serius kondisinya. Terima kasih, Dok. Sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi, Dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Elsa. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Marlia Samit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat jaga kesehatan rongga mulut Anda supaya nggak sakit dan nggak mengalami sariawan. Karena kalau sariawan nggak enak banget makannya. Sampai jumpa.